mana-mana, kita juga pasti udah paham lah apa itu makna besarnya mengenai personal branding. Cuma di sini aku remind lagi, personal branding itu adalah ketika apa yang kita sampaikan gitu ya, apa yang didengar oleh orang-orang, apa yang dilihat oleh orang-orang mengenai diri kita, maka itu akan menjadi sebuah persepsi ya dari penonton, dari orang-orang tersebut. Jadi siapa sih kita itu di mata penonton gitu. Itulah personal branding. Kumpulan dari apa yang orang lihat, apa yang orang dengar mengenai diri kita, itu adalah personal branding. Misalkan nih, aku gitu ya, aku itu kalau dilihat-lihat orangnya misalkan baik, oh, jangan aku lah, si NPD. Misalkan Kak Dian nih, Kak Dian tuh kalau aku ngelihat misalkan orangnya itu baik, ya ramah, terus orangnya itu kalau berbicara itu suka lemah lembut. Nah, jadi kan aku menyimpulkan, oh pribadi Kak Dian ini adalah pribadi yang asik nih dijadikan teman, misalkan seperti itu. Pribadi yang selalu selalu baik hati nih ke orang-orang kayak gitu. Aku ngelihat lagi misalkan kepribadian Kak Ayu misalkan. Wah, Kak Ayu itu orangnya itu ya semangat terus gitu ya. Kak Ayu ini orangnya itu suka ngobrol gitu ya, suka jalin relasi. Wah, aku menyimpulkan Kayu ini orang yang energik. Nah, kayak gitu. Itulah yang disebut personal branding. Jadi personal branding itu adalah kumpulan dari semua hal yang kakak tampilkan dan disampaikan yang pada akhirnya membentuk persepsi dari penonton. Kayak gitu. Nah, coba kita itu nanti kalau ngonten pengen membangun atau pengen dikenal sebagai orang yang apa gitu ya, yang kayak gimana. Nah, itu pun salah satu cara kita membangun personal branding. Apakah kita ingin dikenal sebagai orang yang kalau nyampein produk, ini konteksnya misalkan affiliate ya, kalau nyampein produk itu yang ramah misalkan, atau yang suka ngobrol sama penonton, atau kita itu pengen dikenal oleh penonton orang yang humble gitu ya. Nah, itu silakan sama semua di apa ya, dicapai gitu ya. Kita itu pengen disebut seperti apa kayak gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi kayak gini. Oh iya, nih sebelum aku lanjut ya, Kak, di sini coba boleh kalau ada poin-poin penting ditulis, karena nanti di akhir seperti yang udah disampaikan bakalan ada kuis berhadiah. Lumayan loh kuisnya, bisa nanti dibuat dibeli sampel lagi gitu ya. Buat jajan bakso juga bisa, buat apa lagi? Ya, buat beli token listrik. Lumayan banget. Pokoknya perhatikan materinya, nanti ada kuis ya. Nanti boleh ngejawab. Oke, nah kemudian ada pertanyaan lagi. Apa sih tujuan utama personal branding itu penting enggak sih? Nah, gitu ya. Kalau aku nggak bangun personal branding, boleh nggak sih? Kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya tergantung tujuan utama karena membangun personal branding itu bukan masalah baik atau tidak baik, bagus atau tidak bagus, bukan masalah itu, ya. Tapi melihat dulu dari tujuan utama kita. Kalau tujuan utama kita itu sebetulnya hanya ingin mendapatkan komisi gitu ya, terus juga kita ya sekedar bisa ada penghasilan lah dari keranjang kuning, sebetulnya kita nggak perlu bangun personal branding pun nggak jadi masalah kayak gitu ya. Nggak bangun personal branding pun itu bukan suatu hal yang menjadi permasalahan ya. Tapi nih ada tapinya, kalau misalkan kita itu pengen juga dikenal lebih luas, pengen lebih banyak ngebantu orang-orang, dalam artian di sini penonton gitu ya. Kita juga pengen bekerja sama brand-brand yang besar gitu ya. Kita pengen dapat endorse. Nah, kayak gitu. Kita pengen konten itu dibayar, jadi penghasilannya bukan hanya komisi. Nah, maka personal branding ini menjadi syarat yang wajib ya. Karena tanpa personal branding kita nggak akan dapetin itu semua. Jadi ini tuh tergantung tujuan utama dari kakak sendiri. Bukan masalah baik nggak baik, bagus nggak bagus gitu ya. Oh, kalau misalkan aku mamin pengennya ya jualan aja sih. Karena jualan juga udah lumayan banget buat aku. Nah itu juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Banyak kok affiliate di luar sana, teman-teman aku misalkan banyak affiliate jadi affiliate.
dia juga komisinya besar-besar kok, ada yang komisinya 10 juta, 20 juta, 30 juta, bahkan tembus 50 juta ada. Tapi memang dia nggak punya personal branding. Bahkan kalau aku sebutin namanya pasti kakak juga nggak tahu. Tapi kalau kakak bangun personal branding itu tujuannya buat jangka panjang. Contoh aku sebutin, ada Koh Denis. Pasti pada tahu kan Koh Denis. Terus misalkan ada Mbak Inem Jogja, ada Om Berto, dan affiliate-affiliate lain yang sudah jadi top dan juga membangun personal branding. Nah itu jangka panjang loh, kalau kita punya personal branding, kita dikenal gitu, bukan hanya sekedar menjual produk, tapi kita juga dikenal orang lain itu sebagai sosok yang menginspirasi, sosok yang bagus gitu dalam merekomendasikan produk. Nah kayak gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya nih. Nah ini nih ya, tadi aku udah spill sedikit nih perbedaan mendasar antara affiliate yang cuman konten sama affiliate yang membangun personal branding. Ini kita gali lebih dalam lagi ya. Ini kalau affiliate biasa, affiliate yang sekedar konten, upload, itu misalkannya daily-nya. Nah itu biasanya tujuannya cuman buat transaksional. Tadi yang seperti aku sebutkan. Yang penting punya penghasilan dan itu nggak masalah sama sekali. Itu boleh dilakukan sama siapapun. Bahkan kalau aku juga punya akun affiliate dan mungkin aku juga termasuk affiliate yang kayak gini, affiliate biasa yang transaksional yang nggak membangun personal branding. Kayak gitu. Dan itu pilihan nggak jadi masalah kayak gitu ya. Nah, dan biasanya orang yang beli di akun kita itu beli karena ya kebetulan video kita itu lewat, kebetulan video kita itu FYP mungkinnya atau promosinya bagus kayak gitu, belilah orang itu. Nah ketika udah check out selesai ya udah nggak ada ikatan apapun lagi gitu ya, sekedar beli aja udah, nggak ada ikatan lebih lanjut. Nah dan fokus utamanya biasanya affiliate seperti itu adalah untuk mengejar penjualan tunggal. Jadi memang dapat penghasilannya itu ya dari keranjang kuning, dari komisi, udah gitu aja dan merasa cukup gitu. Nah, kayak gitu. Itu affiliate biasa yang tujuannya buat transaksional. Nah, kita lihat nih. Kalau affiliate itu membangun personal branding, maka dia itu secara jangka panjang itu membangun relationship atau ikatan atau hubungan dengan para customer, pembeli gitu ya. Nah, jadi si customer itu nanti membeli bukan karena video kita itu muncul, bukan karena kebetulan muncul, bukan, tapi membeli karena percaya pada rekomendasi kita gitu. Ya, oh, Kak Usi ini dikenal dengan affiliate yang jujur nih kalau ngerekomendasiin ya udahlah aku mah kalau mau beli barang-barang produk mau ke Kak Usi misalkan kayak gitu ya. Misalkan Kak Usi ini suka ngepromosiin perabotan dapur contoh. Karena Kak Usi ini jujur terus, kalau ada barang yang jelek itu dibilang, misalkan maksudnya, oh minusnya kayak gini nih, gitu ya, kekurangannya kayak gini, jujur pokoknya, nggak dilebih-lebihkan. Kalau ada barang yang bagus pun ya diperlihatkan, bagusnya kayak gini, ini pancinya bagus nih modelnya gitu ya, nggak gampang menghitam bla bla bla, misalkan kayak gitu. Nah, karena wah Kak Usi ini terlihat pribadi yang jujur, maka aku kalau beli apa-apa nih soal perabotan dapur mau ke Kak Usi aja, ngelihat rekomendasi Kak Usi aja. Nah, kayak gitu. Itulah pentingnya membangun personal branding. Kalau penonton atau pembeli udah percaya sama kita, mereka akan loyal. Mereka akan percaya dengan apa yang direkomendasikan oleh kita. Dan penonton tidak akan membeli barang kecuali kakak yang merekomendasikannya. Kayak gitu. Tadi ya udah sempat cerita-cerita sama Kak Ayu. Kak Ayu tuh dapat pelanggan katanya gini. Kak Ayu kok nggak nge-live katanya gitu ya. Ya kayunya lagi sibuk ada kegiatan sosial gitu. Tapi si pembelinya itu nungguin kayu nge-live dan ketika kayu nge-live pembelinya ya beli ke kayu. Nah itulah itu manfaat dari personal branding. Kalau udah kenal, udah deket sama penonton, biasanya mereka itu akan loyal, akan belinya itu ya ke kita gitu ya. Pengen nunggu aja gitu. Kita nge-live, pengen nunggu aja kita bikin konten gitu. Banyak loh yang kayak gitu penonton itu. Dan akhirnya apa? Bisa membangun relasi dan kepercayaan jangka panjang. Tadi misalkan kayu tuh ternyata udah nggak nge-live lagi, nggak ngonten gitu ya untuk sementara waktu, tapi tetap aja ada penghasilan masuk ya, karena tadi kayu dari awal udah membangun relasi dan kepercayaannya dalam masa yang cukup panjang. Nah, aku
sepi lagi satu kelebihan ketika kita bangun personal branding. Ini mah amit-amitnya ya. Amit-amitnya nih, misalkan gini, akun kita itu kena ban, entah ban permanen atau pelanggaran, kenapa gitu ya. Nah, kalau kita jadi affiliate biasa, terkadang sulit lagi ngebangun follow baru. Lagi membangun komunitas gitu ya. Nah, tapi kalau kita udah punya personal branding, biasanya pasti kakak juga ngeh nih, kalau ada affiliate yang kena ban tiba-tiba terus bikin konten, halo guys, ini akun yang aku baru, yang kemarin itu kena ban, bla 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 bla, entah kenapa TikTok begini bla bla bla, tiba-tiba followersnya langsung banyak lagi. Nah, kenapa coba ada perbedaan kayak gitu ya? Itu karena yang satu itu sudah membangun personal brandingnya. Jadi ketiga amit-amitnya ya, akunnya itu kena hack, kena ban, ya kita karena udah punya penonton yang loyal, pengikut yang loyal, ketika kita bikin akun baru, mereka dengan siap sedia nge-follow lagi akun kita. Itulah pentingnya ketika kita membangun personal branding. Nah, kayak gitu ya. Nah, oke. Kita udah ada di tengah perjalanan presentasi ini ya. Nah, semoga kakak tadi udah mulai kegambar apa itu personal branding, pentingnya membangun personal branding ya. Semoga itu udah mulai kegambar di benak kakak-kakak semua. Nah, kita lanjut lagi nih. Kemudian 3 faset atau 3 bagian yang bisa menentukan nilai akun kita, yang bisa membangun personal branding kita. Sekalian nih aku spill gitu ya, gimana aja sih cara membangun personal branding. Nah, katanya nih, ini kata orang-orang yang udah membangun personal branding dengan baik. Cukup butuh 3 hal berikut. Yang pertama adalah pengalaman. Nah, coba kakak juga pasti merasakan bakalan nge-follow orang-orang yang dirasa pengalamannya lebih bagus gitu ya. Wah, ini ngebahas tentang resep masakan bunda, misalkan gitu ya. Kelihatan banget nih, jago banget bikin menu masakannya, pasti di-follow. Kenapa? Karena mereka atau dia punya pengalaman yang bagus. Nah, ketika punya pengalaman yang bagus juga gitu ya, mengedukasi para penonton, wah kelihatan banget nih jagoan nge-salesnya itu gitu ya, kelihatan banget punya pengalaman, itu kakak udah membentuk personal branding di tahap awal, kayak gitu. Wah, pengalamannya udah bagus nih, kayak gitu. Jadi coba sharekan pengalaman kakak. Kalau atletikal berarti kan tentang perhiasan. Coba sharekan gitu ya tentang perhiasan, gimana, kenapa kakak menggunakan perhiasan tiklat gitu ya. Coba di-sharekan itu. Nah, kedua, ilmu. Nah, kita semua juga tahu, kita pengen nge-follow atau ngikutin orang-orang yang memang punya ilmu, punya kapasitas di dalam penyampaiannya gitu ya. Mau nggak sih kita cuman beli produk atau barang di orang yang bahkan nggak ngerti gitu tentang produknya itu sendiri. Misalkan aku ngejual ngejual HP gitu ya. Terus ada orang yang nanya, ini HP mereknya apa gitu ya. Proses apa namanya itu RAM-nya gimana gitu ya. Terus bisa buat main game nggak bla 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 misalkan kayak gitu ya. Tapi aku nggak bisa jawab apakah orang itu jadi percaya sama aku, akhirnya apakah orang itu jadi beli nggak sama aku, kan pasti kebanyakan 100% nggak akan jadi beli ya, orangnya juga yang jualannya juga nggak tahu sama produknya. Nah kita juga sampaikan ilmu seperti itu. Yang ketiga adalah pemikiran personal, ini kayak lebih ke opini ya, sudut pandang. Nah ini boleh disampaikan juga, misalkan kakak bikin sudut pandang sendiri. Menurut aku beli perhiasan Tikla itu investasi kecantikan, bukan investasi di keuangan, tapi investasi di kecantikan, misalkan kayak gitu kan. Itu pandangan pribadi ya, menurut aku gitu ya, pendapatku misalkan kayak gitu. Nah itu bisa juga disampaikan kayak gitu. Semakin kakak nanti menyampaikan apa yang menjadi pendapat kakak, menjadi pemikiran personal kakak, nanti itu akan membentuk branding kakak itu sendiri. Kayak gitu. Oh, si Kak Adim si paling investasi kecantikan misalkan kayak gitu. Kenapa? Soalnya ngebahas terus investasi kecantikan mulu. Ngebahas, padahal perhiasan itu kan kaitannya sama emas misalkan kayak gitu ya. Tapi kok ngebahas terus sama dikaitkan terus sama
investasi kecantikan misalnya. Nah, itu akhirnya jadi membangun persepsi orang-orang terhadap kita. Semakin sering kakak berbagi ketiga hal ini di akun kakak-kakak ya, gak melulu harus keranjang kuning. Coba sesekali konten yang non kerkun, bahas tentang pengalaman, bahas tentang ilmu, bahas tentang pemikiran atau sudut pandang kakak gitu ya. Nanti akan semakin positif citra itu yang terbentuk. Nah ini juga tapi nggak bisa dibuat dalam satu waktu ya. Ingat nih, ini nggak mungkin tercipta dalam satu malam. Membangun ke personal branding itu jangka panjang, jadi nggak mungkin cuman 1-2 hari udah kebentuk, nggak mungkin, itu butuh waktu, perjalanan panjang ya, konsisten yang nanti akhirnya akan terbentuk sendirilah personal branding kakak. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi udah mulai ke gambar ya, apa aja sih yang pengen disampaikan dalam personal branding itu? Pengalaman, ilmu, dan juga sudut pandang atau pemikiran personal. Nah, sebenarnya kita lihat dari siklus orang-orang membangun personal branding itu kayak apa. Pertama, biasanya orang-orang itu sering berbagi dulu edukasi dan pengalaman. Nah, di sini tuh yang lama ya, di sini yang lamanya itu. Orang-orang selalu hadir, selalu ngupload VT, absen terus gitu. Nggak pernah absen, nggak pernah absen gitu ya. Ada terus ngebahas tentang edukasi dan pengalaman. Ya, misalkan Kawulan pengen nge-personal brandingkan diri sebagai seseorang yang merekomendasikan fashion ya misalkan gitu ya, fashion OTD ke tempat kerja, misalkan kayak gitu. Nah itu tuh Kawulan pasti selalu berbagi edukasi dan pengalaman di akunnya itu gitu ya, setiap hari secara konsisten. Dan ini butuh waktu, nggak mungkin satu hari langsung viral, langsung banyak follower, 100.000 follower, nggak mungkin kayak gitu ceritanya ya. Pasti ngebangun dulu dari awal terus konsisten. Lama kelamaan kok ini orang muncul terus ya di FYP aku misalkan. Nah, akhirnya kan kebangunlah personal branding. Kebangunlah yang namanya apa? Citra positif. Ya kebentuk nih mulai. Misalkan Kawulan itu ternyata orang yang suka banget ngerekomendasiin OOTD ke tempat kerja. Nah, orang-orang yang baru Kawulan ini sering banget ngerekomendasiin itu, akhirnya nge-follow, akhirnya ngomen gitu ya, akhirnya nge-DM. Kayak gitu. Nah, penonton mulai mengenali. Itu udah masuk ke fase di mana penonton mulai mengenali dan percaya sama konten-konten kita. Nah, kalau penonton udah mulai percaya, udah kenal sama kita, apa sih hubungannya ke konversi? Ya nanti lama-lama konversi kita bisa meningkat ketika si penontonnya itu udah mulai mau beli produk yang kita rekomendasikan, udah percaya dengan apa yang kita tawarkan. Nah, akhirnya kan beli. Ujung-ujungnya ke apa lagi ya, ke konversi pastinya. Ujung-ujungnya pasti konversi kita akan meningkat daripada sekarang kita langsung to the point jualan fashion kan kayak gitu. Nah, dan nilai plusnya adalah nanti nilai akun kakak-kakak akan meroket. Akun kakak itu akan terbentuk personal brandingnya. Orang-orang jadi tahu, orang-orang jadi kalau kepikiran tentang fashion, OOTD kerja, pasti ingatnya tuh Kawulan. Nah, itu artinya udah kebentuk tuh personal brandingnya. Nah, coba kakak juga harus bisa membuat persepsi. Kalau orang-orang itu kepikiran tentang perhiasan, aku harus muncul. Nah, kayak gitu. Kalau orang-orang itu kepikiran tentang tikla, nah aku harus muncul. Nah, itulah cara membangun personal branding. Pada titik ini, personal branding kakak sudah menjadi hook utama itu sendiri. Maksudnya kayak gimana? Pasti kalau kita nih ngelihat nih konten artis, padahal dia itu nggak pakai hook, rumus macam-macam yang kayak kita pelajari. Nggak pakai hook apa, angel apa. Orangnya cuma muncul doang. Tapi view-nya bisa ratusan ribu, jutaan. Kenapa? Karena orang tersebut adalah hook-nya itu sendiri gitu. Ketika ada orang itu muncul di layar kita, kita pasti bakalan nonton. Itulah hook. Contohnya siapa ya? Misalkan, ada yang mau kasih contoh nggak? Jalan? Aku nggak kenal. Contohnya misalkan Nagita Slavina Kak Hei, jualan mom iya uung. betul. Bagus nih. Bagus. Contohnya Kak Nagita Slavina. Mom uung jual parfum. Betul, penjual parfum ya. Parfum apa kita juga nggak tahu, tapi pernah yang lihat. Gitu. Nah, ketika si Kak Nagita Slavina ini muncul di TikTok, pasti kita langsung nonton gitu ya.
Kalau kita fans beratnya Nagita Slavina, kita nonton sampai akhir gitu. Karena si Nagita Slavina itu sendirilah yang jadi hook. Meskipun cuman menawarin parfum yang kayak biasa doang gitu, nggak mungkin bagi orang-orang biasa kalau itu dilakukan sama orang-orang biasa nggak menarik, tapi sama Nagita Slavina bisa menarik. Kenapa? Karena Nagita Slavina itu sendirilah yang jadi hook, udah punya personal brandingnya. Nah, itulah kerennya ketika kita udah dikenal sama penonton, sama banyak orang. Kita sendirilah yang jadi hooknya, nggak perlu mikirin hook apa gitu ya. Coba aja kalau Nagita Slavina disuruh ke Nagita, kalau pengen hooknya itu bagus, pakai nih rumus ini nih dari aku misalkan gitu ya, dia nggak akan percaya. Dia mau ngomong apapun ya pasti tetap bakalan FYP, bakalan ramai karena dia sendiri udah dikenal seperti itu. Oke, nah ini dia ya, perisai kakak dari para pesaing. Oke, kita mulai ngebasuk nih ke pembahasan affiliate iklan. Min, misalkan Min, kan affiliate iklan gitu-gitu lagi ya, Min promosinya nggak tampil wajah, nggak pakai musik, cuman lengan doang, ya gimana mau ngebangun personal branding, Min? Nah, kayak gitu ya, pasti ada pertanyaan kayak gitu. Memang tadi yang aku jelasin dari awal sampai sekarang itu adalah pembahasan personal branding ketika kita pengen punya ciri khas tersendiri, yang mungkin ketika kita tampil muka dan sebagainya. Tapi nih, khusus untuk affiliate iklan, kita punya cara sendiri, beda lagi gitu ya. Nih kakak nih buat yang pengen tahu. Mungkin ketika kita ngebangun display khusus buat kita, ketika affiliate lain misalkan warnanya hitam, kita sendiri yang warnanya pink. Nah, atau misalkan ketika affiliate kita semua warnanya warna abu, kita warna hijau nah, gitu ya, hijau dedaunan misalkan kayak gitu. Nah itu salah satu bentuk kita membangun personal branding juga. Ketika orang wah ini nih live-nya warnanya hijau, udah ketebak pasti yang live-nya si ini misalkan kayak gitu. Nah itu juga ngebangun personal branding. Tapi yang perlu diketahui adalah ketika kita hanya fokus di display perhiasan, ingat display perhiasan itu sangat mudah ditiru orang lain. Ya jadi memang ketika kita ngebangun display perhiasan itu termasuk cara kita membangun personal branding, tapi itu mudah ditiru orang lain. Artinya nggak terlalu kuat nih ngebangun personal branding seperti itu. Tapi menurut aku tetap harus dilakukan. Apalagi kalau sekarang ya, kalau kita melihat nih kejadian-kejadian sekarang, ada beberapa affiliate baru yang kena pelanggaran. Nah, kemudian aku cari tahu ini kenapa bisa kena pelanggaran, kan aku hubungin dari TikToknya langsung. Jawabannya memang belum nemu, belum ada. Karena itu yang mendeteksi adalah sistem AI. Dan yang harus langsung berbicara atau istilahnya protes gitu ya, adalah si kreatornya sendiri gitu. Kita tidak bisa membantu banyak, makanya paling kita cuma ngebantu coba Kak live-nya diubah, displaynya bla 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 gitu ya. Nah ini salah satu cara juga untuk menghindari seolah-olah kita itu meniru konten orang lain gitu, karena ada pelanggaran yang disebutnya itu pelanggaran konten tidak orisinal, kayak re-upload, padahal ya itu kan produk ori, cuman aku ada asumsinya kayak gini, bisa jadi kita itu mungkin sama si sistem AI-nya, kan sistem AI itu punya kelemahan juga ya, terdeteksinya itu kayak cara promosi orang lain, karena ya mungkin sama-sama aja, background-nya sama, terus pakai mindset yang sama, warna hitam misalkan gitu ya, jadi kebacanya kayak sama gitu ya, akhirnya terdeteksi pelanggaran. Nah makanya aku nyaranin nih, coba display perhiasannya ganti-ganti, nggak usah harus ribet-ribet ganti total semuanya, minimal ganti misalkan yang asalnya display perhiasan gelangnya di kanan coba dipindahin ke kiri, atau misalkan coba sesekali konten asalnya di indoor, coba konten di outdoor, di luar gitu ya, pokoknya ada perbedaan gitu ya, sedikit demi sedikit kayak gitu. Itu juga termasuk dari gimana kita ngebangun personal branding. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mempromosikan. Nih kalau misalkan kakak gaya promosinya itu kayak gimana ya, atau lebih cara promosi ya, misalkan semua hard selling cara promosinya itu, semua hard selling, atau kadang semua soft selling, atau ada yang di mix soft selling, hard selling, soft selling, hard selling. Nah itu juga membangun personal branding kakak semua gitu ya. Kasapira misalkan gitu ya, Kasapira itu kalau bikin konten tikla suka bilangnya itu gini nih,
halo Kak tercinta, misalkan kayak gitu ya. Nah, itu tuh cara promosi Kasapira berarti. Nah, ketika orang nanti lama-kelamaan itu notice gitu ya suara kakak itu, halo kakak tercinta, nah kan, wah ini pasti Kak Safira nih yang nonton. Nah, kayak gitu. Itu juga bisa kayak gitu. Tapi cara promosi seperti itu juga sama, mudah ditiru sama orang lain. Kayak siapa ya? Misalkan dulu itu apa? Ada gue tunjukin bla 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 gitu ya. Pasti pernah tahu kan, pernah viral kan? Nah, itu kan cara promosi ya. Bisa ditiru nggak? Bisa kan? Langsung banyak yang niru kan? Brand-brand lain pada niru kan? Gue tunjukin bla 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 kayak gitu. Itu cara promosi yang mudah ditiru juga. Tapi menurut aku tetap kita harus punya cara promosi yang unik. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah gaya bahasa. Misalkan nih ya, kalau aku ngepromosiin produk, gaya bahasanya kayak gimana? Semangat, misalkan gitu ya, energik banget. Ayo kakak nih buruan lagi promo, ayo dibeli. Nah, kayak gitu. Ada satu lagi misalkan Kak Bagja kalem misalkan ngepromosinya. Nah, nih buat kakak, aku ada rekomendasi, misalkan gitu ya, lebih kalem. Nah, itu juga gaya bahasa juga membentuk personal branding. Nah, coba jadilah kakak yang punya gaya bahasa unik gitu ya, beda sama yang lain. Biasanya kalau beda sama yang lain itu mudah diingat. Tapi gaya bahasa juga sama, bisa dipelajari, bisa ditiru. Apa sih yang nggak bisa ditiru? Nah, yang nggak bisa ditiru tuh cuman satu. Sulit sekali ditiru. Apa? Yaitu relasi. Nah, kadang kalau kita promosi ya udah sekedar promosi. Tapi pernah nggak sih Kak kepikiran buat ngebangun relasi sama penonton walaupun itu cuma satu orang? Kakak itu sebut namanya gitu ya. Bahkan kakak itu cari tahu orang mana dia itu gitu ya. Kegiatan sehari-harinya apa. Aduh loh Atletico yang sampai kenal deket sama penontonnya dengan seperti itu ada. Tahu namanya, tempat tinggalnya di mana, kegiatan sehari-harinya ngapain, sering dipanggilnya apa, apakah bunda misalkan, atau mami, atau apa gitu ya. Ada yang kayak gitu. Nah, ketika kita udah dapet relasi yang deket banget kayak gitu, mau itu kita gaya promosinya diubah-ubah, mau itu display produknya berubah, gitu ya. Kalau orang yang udah kenal sama kita, udah dekat sama kita, pasti ujung-ujungnya belinya ke kita lagi, nggak akan ke orang lain. Nah, coba Kak, jadi nanti tuh kalau nge-live, bikin konten, di live nih misalkan ya, ada yang nanya, coba siapa namanya gitu ya, siapa namanya, terus tiba-tiba ada yang nge-DM, coba jalin aja relasi, anggap aja, bayangin suatu saat orang ini akan beli terus menerus ke akun kita. Bayangin kayak gitu. Biar kita itu enjoy jalin relasinya. Enjoy gitu ya, berdiskusi, berkomunikasi sama penontonnya itu. Misalkan upload video, ada yang komen, nah coba sebut namanya gitu ya. Coba jawab dengan sepenuh hati. Bayangin bahwa orang yang komen ini suatu saat akan beli produk kita, bahkan jadi pembeli loyal kita. Nah, kayak gitu. Itulah yang nggak akan bisa ditiru. Nggak akan bisa ditiru sama siapapun. Relasi dengan penonton nggak akan bisa ditiru sama siapapun. Sangat sulit. Nah, jadi seperti yang udah aku sampaikan, fokuslah membangun relasi dengan penonton. Ya, konsumen yang sudah merasa nyaman pasti akan selalu kembali lagi ke kakak kalau mereka mau check out. Jadikan mereka itu merasa nyaman ngobrol dengan kita gitu ya. Mereka percaya bahwa kita ini adalah afiliator perhiasan Tikla yang edukatif, misalkan gitu ya, atau perhiasan afiliator Tikla yang ramah. Nah, bangunlah personal branding kita, bangunlah persepsi kita gitu ya. Apa sih orang-orang yang pengen persepsi orang itu ke kita itu pengennya apa gitu. Nah, bangun itu gitu ya. Kalau kita udah ngebangun, amit-amitnya gitu ya, naudzubillah, kalaupun kita akunnya kena ban, atau misalkan tiba-tiba nggak bisa nge-live, nggak bisa konten, insya Allah tetap akan ada penjualan. Kenapa? Kita sudah punya penonton yang loyal, kita sudah punya pembeli yang loyal, yang siap selalu membeli produk Tikla dari akun kita. Kayak gitu ya. Kak, izin mau nanya, Kak. Boleh nih Kak Fatima udah mau nanya lagi, tapi ini emang udah selesai ya, materinya udah selesai, dan nanti kita
Sekarang ke sesi tanya jawab. Oke, Kak Fatimah, mau tanya ya? Siap, tahan dulu sebentar karena ini udah selesai. Aku kembali lagi aja ke Kak Wulan, tapi pada intinya ya, nggak closing statement. Pada intinya tadi, ketika kita ngebangun personal branding, coba tujuan kita itu adalah membangun relasi yang kuat dengan para penonton. Ya, penonton tahu bahwa kita ini adalah seorang affiliate iklan resmi yang siap mengedukasinya buat memilih perhiasan, yang siap ngasih tahu keunggulan perhiasan Tikla, yang siap bikin si penonton itu merasa tenang bahwa dengan memilih perhiasan Tikla itu mereka nggak salah jalan, itu investasi kecantikan terbaik gitu ya, misalkan kayak gitu. Nah, seperti itu, fokuslah ke sana, bangun relasi. Insya Allah nanti lama-kelamaan secara jangka panjang kita punya pembeli yang loyal dan selalu beli ke akun kita. Oke, thank you ya. Mangga dikembalikan lagi ke Kak Ulan. Oke, terima kasih banyak Kak Adim buat pemaparan materinya. Masya Allah ya, materinya daging banget kalau kata anak zaman sekarang mah ya. Personal branding, sebenarnya personal branding itu tadi ya kalau jualan nggak perlu ya Kak, tapi kita mau jadi affiliate yang biasa aja atau affiliate yang luar biasa nih. Nah kalau di Tikla itu affiliate-affiliate-nya insya Allah luar biasa semua gitu ya kakak-kakak. Dan kalau kakak-kakak nge-live, anggap aja Tikla itu punya kakak-kakak gitu. Kakak-kakak tuh ownernya gitu. Gimana sih kalau kita jadi owner sebuah brand perhiasan gitu ya, nanti ngejualnya kayak gimana gitu ya, dan jadikan eh, penonton kakak-kakak itu sahabat gitu ya. Nah, biar nggak lama-lama, kita langsung aja. Tadi udah ada yang mau nanya, silakan buat kakak-kakak. Ini mau berapa pertanyaan Kak Adim? Oke, dari 50 kita tampung dulu aja buat 3 penanya pertama ya. Kakak-kakak biar kita sama semuanya, kita turunkan dulu raise hand-nya. Kenapa? Kak Fatimah ya tadi. Oke, nah boleh sekarang dibuka ya, silakan kakak-kakak di raise hand. Najla, siapa aja tadi? Kak Fatimah ya. Oke. Nah, di sini ada 2 penanya nih, ada Kak Najla dan Kak Fatimah. Nah, karena tadi Kak Fatimah udah on mic duluan, aku persilakan untuk Kak Fatimah, setelah itu Kak Najla ya yang mau bertanya. Silakan Kak. Iya Kak, kan di Tikla ini nggak boleh pakai musik ya. Jujur dari akunku kalau nggak pakai musik tuh sepi banget Kak. Gimana ya Kak? Apa boleh pakai musik selain sound dari TikTok gitu boleh nggak? Boleh. Oke. Terima kasih Kak Fatimah atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan Kak Fatimah itu, akun Kak Fatimah itu kalau bikin konten sukanya itu pakai musik, ramenya itu pakai musik. Kalau nggak pakai musik justru nggak rame, nggak FYP gitu ya, printnya jelek. Nah, oke. Nah, kita ngebahas lagi tadi personal branding ya, kembali lagi ke personal branding. Kita lihat dulu yang namanya Tikla Pusat, seller Tikla ya. Dari Tikla sendiri, kenapa kita berbeda dengan brand-brand lain yang menjual perhiasan? Karena kita punya personal branding juga. Nah, apa sih personal branding Tikla itu? Kalau secara garis besarnya nih ya, yang aku bisa sampaikan dalam satu kalimat, personal branding Tikla itu adalah nilai-nilai syariat Islam. Udah itu doang. Nilai-nilai syariat Islam. Jadi semua pelanggan Tikla tahu kalau Tikla itu cara konten bikinnya itu sesuai syariat, gitu ya. Kalau untuk perempuan-perempuannya itu nggak kelihatan wajah. Terus kita juga tidak menggunakan musik karena dalam keyakinan di Tikla musik itu sesuatu yang memang tidak diperbolehkan, kayak gitu. Makanya kita promosi nggak pakai suara musik, ya nggak pakai suara musik. Tapi kita juga pakai suara-suara alam itu boleh, suara air, suara apa burung gitu ya. Nah, kebanyakan kita pakai voice over seperti itu. Nah, itulah yang membangun personal branding. Gimana nih Kak Fatimah yang awalnya pakai musik, tiba-tiba konten Tiklanya jangan pakai musik. Nah, yang pertama, memang aturan kita itu adalah aturan yang sudah pasti gitu ya.
yang sudah baku, yang sudah tidak bisa diubah seperti apa-apa lagi, karena ini adalah personal branding yang utamanya gitu ya. Nah, ketika si seller lainnya udah punya personal branding kayak gini, ya affiliate-nya juga harus seperti ini. Karena kalau nanti beda, nanti persepsi penonton, apalagi persepsi orang yang suka beli tiklah, yang suka kita sebut permata tiklah, nanti akan berbeda. Kok ini mah pakai musik ya? Kok ini mah nontonin wajah ya? Nah, karena si pembeli juga suka nge-share nih akunnya ke kita, Kak, ini affiliate tiklah bukan ya? Kok dia pakai musik? Kayak gitu suka ada. Kak, ini affiliate tiklah ya? Kok tampil wajah? Suka ada, kayak gitu juga. Nah, makanya ketika affiliate tiklah itu sama rata, personal brandingnya itu dengan dengan tiklah pusat, nah itu personal brandingnya bakalan kuat gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, yang Kak Fatima ini sebenarnya kasusnya jatuhnya lebih ke algoritma ya. Lebih ke algoritma. Yang awalnya Kak Fatima pakai musik itu suka FYP, suka banyak penonton, tiba-tiba di tiklah sekarang nggak boleh pakai musik nih gimana? Nah, ini aku mau sampaikan dulu fondasinya dulu ya. Sepertinya gini nih. Aku juga affiliate dulu nih. Sampai sekarang masih jadi affiliate, alhamdulillah. Nah, aku dulu diajarin sama mentor kayak gini. Kamu kalau ngepromosiin cuman pakai musik, apa yang mau didapetin sama penonton kayak gitu? Kamu cuman menang algoritma doang. Maksudnya itu apa menang algoritma? Ya menang trainingnya doang, gitu ya. Kita ikut training musiknya itu doang. Tapi ketika suatu saat musiknya itu kena ban, musiknya itu apa ya? Habis kontrak lah istilahnya, habis kontrak sama TikTok. Pasti ini kakak juga sering denger nih nasihat kayak gini. Kalau musiknya itu habis kontrak sama TikTok, nanti video kita itu yang nggak akan di-push lagi, bahkan nggak akan ada suaranya, dibisukan. Pasti konten kita dibisukan. Nah, ini udah kelihatan banget nih. Dari sistem TikToknya sendiri, dia udah ngasih penjelasan sebenarnya bahwa memang konten yang bagus itu adalah yang menggunakan voice over. Menjelaskan produknya itu apa, manfaatnya apa, gitu ya, kelebihannya apa. Karena itulah yang pengen didengerin sama penonton sebetulnya. Masa kita mau beli, ibaratnya mau beli skincare gitu ya, tapi kita asal beli aja. Enggak kan, kita pengen tahu sih ini skincare buat apa. Apakah buat mencerahkan, misalkan untuk mengatasi jerawat, gitu ya, mengatasi kulit berminyak kan kayak gitu ya. Dan itu butuh dijelaskan lewat voice over, kayak gitu. Nah, di sini udah tahu kan fondasi pentingnya kenapa sih voice over itu jauh lebih penting dibanding menggunakan musik. Nah, kasus Kak Fatima ini sebetulnya adalah menurut aku hanyalah transisi. Tadi Kak Fatima ngerasa kan, ngerasa nih pakai musik, view-nya bagus, nggak pakai musik, sekarang jadi view-nya rendah. Itu adalah transisi. Yang mana nanti lama-kelamaan si TikTok mulai ngebaca akun kakak, oh sekarang suka pakai voice over nih, kayak gitu ya. Ketika konten-konten kakak yang voice over mulai makin banyak gitu ya, mulai makin sering diupload, nanti juga lama-kelamaan pasti view-nya, aku yakin ya view-nya itu bakal bisa sama atau melebihi yang pakai musik. Kayak gitu Kak Fatima. Jadi menurut aku itu adalah tantangan. Coba pikirkan gimana voice over yang Kak Fatima itu biar nggak ngebosenin gitu ya, biar bikin penonton betah ngedengerin suara Kak Fatima gitu ya, satisfying banget nih suaranya gitu ya, kayak gitu. Atau misalkan bikin penonton tuh teredukasi lewat voice over Kak Fatima, itu yang paling penting gitu ya. Jadi nah ini tinggal diubah aja gitu cara Kak Fatima, strategi Kak Fatima yang misalnya pakai musik sekarang nggak pakai musik. Ini tantangan gitu ya, ini tantangan berarti wah aku berarti harus mengedukasinya nggak pakai musik sekarang, tapi pakai voice over biar penonton aku jelas nih tahu produk tiktok itu kayak gimana. Gitu. Aku akan sampaikan kelebihan-kelebihannya pakai voice over. Itu adalah transisi. Nanti lama-lama, kelamaan lambat laun, insya Allah nanti seiringnya dengan Kak Fatima juga menyeimbangi dengan strategi-strategi baru gitu ya. Gak boleh mentok di situ aja gitu strateginya. Ganti hook, ganti apa lagi, ganti angel gitu ya. Ganti metode promosinya dari hard selling ke soft selling misalkan. Itu nanti lambat laun pasti konten kakak pasti akan ngalahin yang pakai musik. Percaya deh kayak gitu ya. Dan yang paling penting adalah percaya sama yang namanya nilai-nilai yang kita siarkan, yaitu kayak nggak pakai musik, kayak nampilin wajah. Ini semua buat kebaikan kakak semua gitu ya. Buat kebaikan kakak semua.
Kayak gitu. Oke, gimana Kak Fatima? Semoga menjawab ya. Oke, gimana nih Kak Fatima? Baik Kak, terima kasih sudah cukup. Oke, alhamdulillah. Oke, Ini selanjutnya. sok. Sekarang ke penanya kedua ya. Ini ada Kak Najla yang mau nanya. Silakan Kak. Halo, udah kedengeran Kak? Halo, Udah, udah? Kak. Oke, Aman-aman. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Wulan, Kak Adim. Aku mau izin tanya, mengingat tadi ya tentang personal branding gitu. Aku tuh sempat notice yang display perhiasan itu yang jadi ciri khas kita gitu kalau misalnya kita nge-live. Nah, aku tuh sempat ke notice kalau misalnya, tapi aku tuh mau izin ini dulu, cerita dulu nggak apa-apa, Kak? Enggak, enggak apa-apa. Ya, aku tuh kan sering ikutan webinar gitu soal personal branding dan biasanya tuh banyak orang gitu yang bilang kalau misalnya personal branding yang paling kuat itu kita tuh sering in-frame, itu yang paling nomor pertama gitu dan aku tuh bener-bener kesulitan kalau misalnya webinar sana sini, khususnya aku yang affiliate faceless, jadi kan bingung ya kalau misalnya orang nyaraninnya harus in-frame, jadi kan ke kita sendiri jadi gimana ya gitu. Terus mereka pun bilang kalau misalnya watermark yang paling oke gitu buat konten tuh biar diingat audiens tuh ya wajah kita sendiri gitu. Nah aku sendiri kan lebih nyaman konten faceless nih, jadi pas nemu Tikla tuh kayak wah ini tuh relate gitu. Tapi kan masih penasaran juga ya soal affiliate ya personal branding buat faceless gitu. Selain ngandelin voice over, storytelling gitu ya. Apakah background kita saat ngonten gitu kayak latar belakang kita pas ngonten gitu terus apa ya? Terus gaya editing dan vibes konten itu bisa dijadiin apa ya? Audiens kita tuh ingat gak sih ke kita gitu walaupun kita tuh nggak muncul sama sekali di kamera gitu karena kan mengingat audiens aku tuh mayoritasnya kayak Gen Z gitu umur 19 sampai 24 tahun gitu kan terus mereka tuh yang kayak sukanya kayaknya konten estetik nih terus kayak mix and match perhiasan sama OTD gitu ya gitu Kak jadi personal branding tuh sebenarnya harus bikin ingat siapa orangnya gitu siapa kita atau cukup bikin oh ini ciri khas orangnya nih ini ciri khas kontennya nih gitu Kak. Terima kasih. Oke, Kak Najla, ini pertanyaan yang luar biasa. Ya, terima kasih. Pertanyaannya ini bisa diperhatikan juga ya sama kakak yang lain, sama nih soal personal branding. Jadi kita itu apakah gimana tadi itu kan aja? Apakah harus membangun personal branding atau cukup dikenal? Gimana tadi tuh? Ya, Terakhir kata-kata personal terakhir. branding tuh sebenarnya harus bikin kita tuh orang tuh ingat siapa kita gitu, siapa orangnya gitu. Terus atau cukup bikin orang ingat oh ini ciri khas kontennya gitu. Gitu Kak. Nah, oke, oke, oke. Sip, thank you banget. Nah, saya juga mau cerita nih. Sama aku juga sering ikutan tentang personal branding gitu ya. Tentang gimana ngebangun komunitas gitu ya. Tentang cara jadi content creator sama aku juga pernah dan apa yang disampaikan sama Kak Anjel itu nggak ada yang salah. Semuanya benar banget. Benar banget kayak kita tuh harus in frame, kita tuh harus nampilin wajah juga gitu ya. Terus kita juga ya harus bisa apa ya kayak gak faceless gitu ya istilahnya kayak gitu. Nah, oke, sebetulnya kayak gini. Nah, ketika kita pengen ngebangun personal branding, ini kita bicara misalkan konteksnya di luar Atletica dulu deh, ya di luar Atletica nih. Apa yang disampaikan itu benar banget memang relate seperti itu. Memang kita harus tampil wajah kalau kita ingin dikenal ya gimana orang mau kenal kita wajahnya nggak kelihatan kayak gitu. Aku misalkan pengen dikenal sebagai orang yang ngebahas terus tentang politik misalkan gitu ya gitu. Tapi kok wajah aku nggak kelihatan apakah dikenal sulit tentunya gitu ya. Nah, tapi meskipun kita nggak kelihatan wajah, kita tuh masih tetap bisa disebutnya itu melakukan agregasi ya sorry agregasi. Apa itu agregasi? Agregasi itu ngumpulin massa. Agregasi itu adalah istilah ngumpulin massa. Nah sekarang gini ya, Kanajla misalkan dan kakak yang lainnya, pernah nggak sih nemu konten yang kita tuh nggak tahu siapa orangnya, tapi suka muncul entah itu lewat dalam bentuk quotes gitu ya suka muncul terus atau dalam bentuk edukasi
muncul misalkan di Instagram atau TikTok kita, tapi nggak nampilin wajah gitu, cuman sekedar slide aja, slide edukasi, kayak contohnya apa ya, ada akun politik aku lupa lagi, misalkan kayak gitu. Dia nggak nampilin wajah, tapi tahu oh ini kontennya gitu ya. Terus ada konten bisnis yang ciri khasnya itu adalah pakai AI, terus si kepalanya itu adalah burung Garuda kayak gitu. Itu juga jadi ciri khas. Banyak juga followersnya. Itu suka mengedukasi tentang bisnis-bisnis terus. Nah, kita tuh masih tetap bisa, artinya kita tuh masih tetap bisa melakukan agregasi atau ngumpulin massa. Meskipun kita nggak menampilkan wajah. Kesempatan itu masih banyak. Nah, tadi pertanyaan dari Kanaja, jadi kita itu harus usahain biar orang tuh ingat kita itu siapa, atau ya kita yang penting punya ciri khas kayak gitu. Dua-duanya juga harus dilakukan, Kak. Jadi gimana caranya biar penonton, orang-orang tahu bahwa kita ini adalah afiliat atau Tikla. Nah, sekarang kita masuk ke afiliat Tikla nih ya. Masuk ke afiliat Tikla. Di luar konteks afiliat Tikla ya kita itu kembali lagi ke kakak, apakah nanti suatu saat kakak pengen punya akun khusus yang lain yang ngebangun personal branding, entah itu nampilin wajah gimana, yaitu kembali lagi kakak itu mengembang aja. Tapi memang khusus afiliat Tikla, khusus Tikla itu sendiri, supaya sama rata personal branding yang berdasarkan nilai-nilai Islamnya nih, personal branding yang istilahnya yang besarnya lah gitu ya, personal branding yang besarnya sama rata, ciri khasnya sama rata, apa nggak pakai musik, nggak nampilin wajah, itu semua adalah ciri khas yang umum, afiliat Tikla umum gitu ya, termasuk Tiklanya sendiri. Nah itu tetap harus kita pegang. Nah kita mainnya di mana tadi yang seperti aku sampaikan, di display kita bisa ditiru, tapi kita usahakan juga biar kita punya display yang punya ciri khas, minimal ada nama kita terpampang di sana, misalkan Najla @tikla misalkan gitu kan, suka ada juga ya yang kita di pampang-pampang kayak gitu. Itu juga termasuk ngebangun personal branding lewat display. Terus lewat cara promosi. Nah misalkan lewat cara promosi, karena jelas itu cara promosinya itu misalkan suka pakai pantun misalkan gitu ya, suka pakai puisi, nggak ada ya yang pakai pantun misalkan kayak gitu, itu juga bisa diterapin. Nah nanti juga lama-lama tadi pertanyaan kan aja, orang tuh pasti bakalan inget kita siapa dan ciri khas kita juga gimana kayak gitu. Jadi nanti akhir-akhirnya dua-duanya tetap kebentuk gitu ya. Terus yang terakhir adalah bukan yang ketiga adalah tadi gaya bahasa. Kalau gaya bahasa biasanya memang langsung dari Allah sendiri ya, kita suaranya kayak gini gitu, dan nada-nada kita kayak gini. Kaula nanti bicara kedengaran kan suaranya kayak gimana, nadanya kayak gimana, aku bicara gimana gini, Kaulan Kak Bagja gimana, itu pasti beda-beda gitu, cara ngomongnya beda, energinya beda, ada yang lembut, ada yang semangat ngomongnya gitu, beda-beda. Nah itu kan Najla juga bisa tekankan di sana, karena suara kita udah beda-beda, ini udah jadi branding kita juga. Gak mungkin dong suara aku sama kayak Kaulan atau Kak Bagja gitu ya. Nah, suara kita juga termasuk salah satu anugerah Tuhan yang bisa jadi personal branding. Dan yang paling penting tadi adalah relasi. Coba tanyakan ke diri kakak sendiri nih. Karena dia berapa followersnya sekarang? Sekitar 1060-an, Kak. 1060-an ya, 1060-an. Dari 1060-an itu karena dia enggak sih, ada nggak sih pembeli yang loyal di akun kakak, atau dari 1000 followers Kak Najla itu ada nggak sih yang kakak kenal yang setia banget nonton live kakak? Kira-kira ada nggak? Belum ada sih, Kak. Nah belum ada ya, belum ada. Insya Allah suatu saat ada. Nah itu Kak Najla berarti belum memiliki relasi yang kuat dengan para penonton. Kalau semisal nanti Kak Najla suatu saat ya kenal sama pembeli gitu ya. Kalau cara berkenalan dengan pembeli kan banyak cara ya, bukan hanya kita secara online gitu ya, tapi bisa secara offline. Misalkan contoh Kak Najla ini ibu rumah tangga nih, setiap pagi suka nganterin anaknya ke sekolah. Nah, suka ada ibu-ibu merumpi. Coba jelasin juga Tikla di sana boleh banget loh. Itu juga ngebangun personal branding kakak. Nanti Kak Najla bilang gini, nih kalau mau dapat diskon nanti nonton aja live aku, kasih akunnya misalkan kayak gitu.
Dan itu pun sama halnya dengan Kak Najla membangun personal branding secara online. Kayak gitu. Nah, dan banyak juga 1000 cara lainnya gimana caranya kita ngebangun relasi. Sapa namanya, inget-inget namanya, ajak lagi nonton ke live kita ya. Follow, bahkan orangnya follow, misalkan oh ini ada kemungkinan pembeli ini itu berpotensi bakal beli terus menerus secara jangka panjang. Follow akunnya sama kakak, dia tuh bakalan senang kalau ngerasa di follow. Kayak gitu, ngerasa deket dan itu sama kan aja. Nah, coba mulai bisa fokus ke sana gitu ya. Atau kan aja datang ke komunitas-komunitas juga boleh. Kayak gitu. Intinya pembangun personal branding itu banyak cara. Gak harus tampil wajah juga gitu ya. Gak harus tadi yang aku bilang bahwa banyak juga akun-akun yang gak menampilkan wajah, yang faceless, tapi bisa menciptakan agregasi banyak masa yang menontonnya lewat cara-cara tadi yang kita usahakan, mulai dari kita membentuk display produknya gitu ya, cara kita promosi, gaya bahasa kita, dan yang paling penting kita yang ngebangun relasi sama para penonton dan juga pembeli. Seperti itu kan aja ya, semoga terjawab. Tentunya jawabannya aku sampaikan di sini berdasarkan khususnya buat affiliate Tikla gitu ya, tentang konten Tikla. Di luar dari konten Tikla ya, emang nggak kalau kan Najla mau suatu saat bikin akun baru, ya itu kembali lagi ke Najla, mau tampil wajah, mau seperti apa gitu, mangga boleh. Gitu kan Najla ya. Oke, gimana nih Kak Najla? Pertanyaannya apakah sudah terjawab? Masya Allah, kejauh banget. Makasih Kak Adim, Kak Ulan. Benar-benar ngebantu. Oke. Siap. Ya, terima kasih ya. Ya, semoga terbantu juga kakak yang lainnya. Tapi ini ada pertanyaan di chat ya? Iya, ada pertanyaan di chat sama ada pertanyaan dari Kak Safira. Gimana nih Kak? Oke. Paling ditutup satu kali lagi aja ini gitu ya. Soalnya memang kita kan sampai jam 10. Terus nanti kuis lagi. Kuis sebentar baru. Ya. Biar bisa beli bakso ya. Paling kalau untuk yang di chat nanti admin screenshot, terus nanti admin coba balas di grup ya. Ini Kang Fauji mau ada Kang Fauji lewat. Nah, boleh monggo Kak Safira disampaikan aja pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini aku yang mau aku tanyain ya Kak, itu yang apa namanya real pas aku live aja sih ya. Itu kayak aku sempat kebingungan gitu. Nah ini kemarin ada yang masuk di live aku kan Kak. Dia itu kalau menurut aku mungkin orangnya non Muslim ya. Nah dia itu tanya apa namanya dia mau beli kalung sama liontin salib. Nah kan itu kan nggak ada ya di kita. Nah itu terus aku tuh jawabnya gini Kak, oh Kak mohon maaf ya untuk produk Tikla itu apa namanya nggak ada liontin salib gitu. Udah aku sebatas itu aja Kak jawabnya. Terus mohon maaf kalau mungkin kalau mau di check out kalungnya aja bisa, tapi kalau untuk liontinnya mungkin Kakak bisa apa namanya cari di tempat lain. Aku bilang gitu kan. Mohon maaf ya Kak, aku gitu. Nah terus itu boleh nggak sih Kak kalau misalkan apa namanya kan kita kan sesuai syariat ya. Nah itu cara ngomong yang benernya itu gimana sih Kak? Maksudnya biar bisa diterima sama mereka gitu. Nah itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, gimana sih caranya biar orang yang check out ke kita itu beneran di payment gitu Kak? Soalnya kan yang namanya affiliate baru ya kadang sedih banget Kak kalau misalkan di cancel gitu. Padahal kita udah apa namanya kasih edukasinya itu dari A sampai Z gitu ya. Maksudnya yang benar-benar mereka tuh sampai benar-benar kayak percaya, trust ke kita mau beli gitu. Nah itu gimana sih biar orang itu beneran payment gitu loh. Dah itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Safira. Bagus pertanyaannya ya. Nah, oke, ada 2 pertanyaan nih ya, Kak Ulan. Pertama, ada pembeli non-muslim gitu ya, dan pengen merekomendasiin liontin salib. Nah, seperti ini. Apa yang udah dijawab sama Kak Safira itu udah betul. Apa yang dijawab sama Kak Safira itu sebetulnya udah cukup. Betul seperti itu. Memang kita nggak perlu terlalu banyak membahas itu sih gitu ya. Nah, ketika ada yang nanya nih, Kak ada nggak sih liontin ini, liontin itu yang memang berhubungan dengan agama lain? Ya kita jawab aja, oh mohon maaf Kakak, kalau untuk liontin itu tidak ada, tapi ya bisa beli
kalungnya begini begini begini, atau kasih rekomendasi. Tapi aku punya nih rekomendasi yang lebih cantik juga kak, ada nih yang begini gitu ya. Itu bisa jadikan opsi seperti itu. Betul, memang kita berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Tapi jangan sampai kita juga nanti kalau ada pembeli yang non muslim, karena produk kita meskipun berdasarkan nilai-nilai syariat Islam, tapi produk kita itu bisa digunakan oleh semua kalangan. Mau dia itu agamanya apa ya bisa digunakan, mau dia sukunya apa ya bisa digunakan, silakan. Kayak gitu ya, tetap bisa digunakan sama siapapun gitu ya. Nah, sesuai dengan target market kita. Nah, kayak gitu ya. Bisa digunakan sama siapapun. Ketika ada yang menanya, apalagi kalau memang takut banget nih, sensitif nih kalau mau bahas ini, jangan sampai, oh kita nggak ada kak, kita berdasarkan nilai syariat Islam, kita nggak bikin yang itu, misalnya gitu ya. Jangan sampai ke sana. Justru semakin khawatirnya, jika konteksnya itu sensitif, semakin kita ngejawab singkat, semakin bagus. Kayak gitu. Contoh misalkan, ini contoh aja, politik. Kedepannya misalkan akan ada pilpres. Kak ada nggak sih Liontin angka 3, aku mau pilih pilpres nomor 3, misalkan kayak gitu ya. Misalkan kayak gitu. Wah ini udah ngarah politik nih gitu ya. Oh mohon maaf kakak nggak ada nih kalau angka-angka gitu. Udah cukup aja kayak gitu. Terus alihkan ke pembahasan lain. Tapi nih kayaknya kalau aku rasa kakak ini cocoknya pakai Leontin huruf aja deh kak, jangan angka. Nih aku ada nih, kakak namanya siapa? Oh namanya Devi nih, inisialnya huruf D nih, bagus nih kak. Kayak gitu. Jadi kalau memang konteksnya itu sensitif ya, semakin kita singkat ngejawab itu semakin bagus. Kayak gitu ya. Bagus Nul, Kak Safira. Terus tadi, gimana caranya biar orang tuh beneran payment? Nah, kadang memang payment itu kan di luar dari kendali kita ya. Orang payment nggak payment ya tergantung jari mereka. Mereka kan yang punya jarinya, mau ngeklik payment atau enggak, itu jari mereka. Tapi kita bisa usahakan gitu. Kita bisa usahakan supaya pembeli yang udah nanya-nanya ke kita itu check out dengan cara gimana? Sebenarnya kalau masalah cara itu banyak ya, dan kita pun punya cara masing-masing. Kak Safira punya strateginya masing-masing. Tapi boleh nih, misalkan pakai cara-cara yang umum banget boleh juga. Kayak misalkan kakak, Tikla itu stoknya itu terbatas. Kalau mau restock lagi biasanya agak lama. Mending check out sekarang lagi gajian sale. Harganya ini udah murah loh kak. Besok belum tentu harganya di bawah 100.000. Ayo langsung check out aja. Kakak check out sekarang itu lebih hemat. Uang kakak lebih hemat gitu. Dibanding nanti kakak check outnya besok. Iya Gimana? tadi maaf bentar. Kalau itu iya emang kayak gitu kak. Udah maksudnya aku jalanin kayak gitu. Maksudnya aku tuh yang dia udah payment kak, dia udah check out gitu kan, GMV-nya udah nambah nih. Nah tahu-tahu di cancel, itu sering banget kak kayak gitu. Dan pembeli yang sama, kadang-kadang yang sama gitu loh kak, atau dia emang jahil atau gimana sih gitu kak. Oke. Berarti ini masalahnya pembelinya udah payment, tapi malah di cancel gitu ya? Payment gitu loh maksudnya. Oke. Nah, memang kejadian kayak gini sekali dua kali pasti ada. Tapi kita harus minimalisir nih kejadian kayak gini. Gitu ya. Nah, caranya tuh kayak gimana? Gini, Kak Safira kenal nggak sama orangnya? Maksudnya tahu nggak akunnya apa gitu ya? Tahu, kemarin udah sempat Tahu, aku Kaulan tanya. Nah, gitu. Coba pendekatan DM orangnya. Kakak, aku cek, kakak ini udah check out. Tapi aku lihat kakak batalin lagi. Kira-kira ada kendala nggak kak? Ada yang bisa aku bantu nggak? Tawarkan pelayanan yang baik ke dia. Nanti dia tuh merasa bersalah gitu, udah check out tapi dibatalin. Nah, kayak gitu. Coba, biasanya kan kita itu emosi gitu ya, marah-marah. Ini nggak bener nih, udah check out malah dibatalin, mau ngeprank, nah gitu. Jangan, kita harus tetap tenang. Coba kasih pendekatan sebisanya kita gitu ya. Kalau dia ngomongnya di live, coba kita jawabnya di live. Kalau dia di komen video, komen jawab juga. Kalau dia DM, kalau sebisa mungkin DM sih, biar ada komunikasi langsung. Ada yang bisa aku bantu nggak kak? Misalkan dia nanti ngejawab, nggak jadi deh kak.
aku kayaknya pengen beli di yang lain lebih murah, jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Kalau kita udah tahu alasannya, kita harus bisa menjawab alasan tersebut. Ya, bahkan udah murah, nah kayak gitu ya. Oh iya kakak udah nemu yang murah. Kalau boleh tahu, produk yang murah itu bahannya apa loh kak? Kalau kita bahannya stainless steel 316L. Kakak pakai perhiasan kita, insya Allah dikasih garansi seumur hidup loh kak, gak akan berkarat dan gak akan menghitam. Kayak gitu. Kedepani nilai-nilai tikla kayak gitu. Terus ada yang, atau misalkan alasannya, oh sorry kak, kayaknya duitnya mau dipakai dulu buat beli perlengkapan sekolah anak. Misalkan kayak gitu. Oh oke kakak, gak apa-apa, aku paham kok bahwa kebutuhan anak tuh pastinya jauh lebih penting ya dari sekedar kita beli perhiasan buat kecantikan. Boleh kakak masukin dulu ke keranjang. Jika nanti suatu saat kakak udah punya tabungan yang lebih cukup, nanti check out lagi ya. Kabarin aku siap ngebantu kok. Nah kayak gitu. Bikin kita itu jadi sosok yang nyaman. Diajak ngobrol sama penonton tuh. Jadikan kita itu sebagai affiliate atau seller yang nanti dia tuh, wah ini bagus banget nih pelayanannya, aku suka gitu ya kayak gitu. Aku biasanya nggak dapet pelayanan kayak gini dari orang. Kalau aku nggak cekot ya udah dibiarin aja gitu. Tapi ini mah bagus loh, ada pendekatannya, pengen ngebantu aku gitu ya. Kayak gitu boleh banget kayak gitu. Nah coba jadi sekarang ya Kak Sapira, please kira-kira alasan orang-orang nggak check out itu apa? Please sama Kak Sapira. Satu, misalkan uangnya mau dipakai yang lain. Kedua, misalkan dia udah nemu produk yang murah. Ketiga, dia berubah pikiran karena nemu komen yang negatif misalkan kayak gitu ya. Nah nanti Kak Sapira coba pikirkan lagi kira-kira jawaban Kak Sapira itu. Jadi suatu saat nih jika nemu lagi hal yang kayak gitu, Kak Sapira udah siap ngejawab. Kayak gitu ya Kak Sapira. Mana? Kebantu lah. Oke, sangat memuaskan sekali Kak Adim. Thank you so much. Oke, you're welcome ya. Silahkan dipraktekkan karena buat kalian juga boleh dipraktekkan. Jadi intinya jalin relasi ya dengan penonton. Kayak gitu. Alhamdulillah, Kak Safira. Mudah-mudahan tipsnya bisa membantu ya dan bisa dipraktekkan. Tadi juga ada pengalaman nih dari Kak Iva Roslida katanya, saya pernah DM kayak gitu, saya pernah kayak gitu, saya DM jadi dekat dan akhirnya beliau order lagi dan sering, Masya Allah. Masya Allah. Betul kayak gitu. Nah itu Kak Sapira, Kak Iva udah mempraktekkan salah satu gimana kita ngebangun relasi ya. Kak Sapira udah punya personal branding buat orang tersebut, meskipun satu orang misalnya. Tapi Kak Iva ya, sorry. Kak Iva itu udah dikenal, wah udah deket nih sama penonton gitu ya, nyaman ngobrolnya kayak gitu. Mama Sekar, coba baca komennya tuh. Apa? Mama Sekar ada komen. Kak Sapira. Kadang ada juga Kak yang minta ada kerincing di gelang kaki atau selalu bilang tikla nggak ada pakai kerincing karena ngikutin syariat Islam. Oh ini nyambung sama pertanyaan tadi. Terus tadi Kak Safira juga bilang nih, relate Kak yang tadi tentang suara itu, pas aku coba jedar-jeder ngomongnya malah jarang ada yang beli. Tapi kalau versi aku sendiri yang suka ngobrol, kalem, malah ada aja gitu. Nah itu termasuk personal branding nggak gitu katanya. Nah, betul kayak gitu ya, itu termasuk personal branding dari Kak Sapira. Betul ya, suara itu anugerah. Nah, makanya pakai suara kita buat ngejelasin produknya. Mas Sekar nih, nah, ini aku mau sedikit pembahasan juga nih. Kalau misalkan dia pembeli kita itu memang muslim, gitu ya, terus dia nanya kerincing atau apapun gitu ya, Kak ada nggak sih kalung yang berdasarkan kuliah misalkan gitu. Kita boleh sampaikan secara baik, bahkan mengedukasi, karena itu bagian dari juga dakwah. Jadi selain kita jualan, kita juga dakwah nanti ke penonton, boleh kayak gitu. Tapi kalau tadi konteksnya itu, aduh agak sensitif nih, khawatirnya nanti melukai perasaan siapa gitu ya. Itu jawaban lebih singkat, lebih baik. Gitu. Sim, udah ya? Iya, oke. Terima kasih banyak ya buat kakak-kakak untuk pertanyaannya. Sudah sejauh ini waktu yang kita tunggu-tunggu ya akhirnya datang juga, yang membedakan sharing session kali ini dengan sharing session sebelumnya gitu ya. Nah kali ini ada
door prize ya yang bakalan dikasih sama Tikla. Mudah-mudahan bisa jadi tambahan uang jajan buat beli sampel Tikla. Boleh nanti untuk gamesnya bakal dipandu sama Kang Bagja ya. Mangga kepada Kang Bagja waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Ulan, Kak Adin, atas presentasinya juga. Aku izin ya mau mulai untuk quiznya. Jadi kakak-kakak sebelumnya aku kasih ketentuan dulu nih untuk quiz di sesi sharing season kali ini ada 3 pertanyaan ya. Jadi nanti kakak-kakak bisa cepet-cepetan aja nih angkat tangan yang di sininya. Jadi nanti aku pilih berdasarkan yang paling pertama jawab pertanyaannya yang pertanyaan pertama ngasih, mohon maaf, yang paling pertama angkat tangan nanti bisa langsung dijawab